Selamat sore, saya Nining Kristiani akan membacakan buku Rick Warren tentang Untuk Apa Aku Ada di Dunia Ini. Hari ke-6, hidup adalah penugasan sementara. Mazmur 39 ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Mazmur 119 ayat 19. Hanya untuk sementara aku tinggal di bumi ini. Hidup di bumi adalah penugasan sementara. Alkitab penuh dengan metafora yang mengajarkan tentang sifat kehidupan di bumi yang singkat, sementara, dan fana. Hidup digambarkan sebagai kabut, berlari cepat, nafas, dan segumpal asap. Alkitab berkata, sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Agar kehidupan Anda maksimal, jangan lupakan dua kebenaran ini. Pertama, dibandingkan dengan kekekalan, hidup sangatlah singkat. Kedua, bumi hanyalah tempat sementara. Anda tidak akan lama berada di sini. Jadi jangan terlalu terikat. Mintalah kepada Tuhan untuk memampukan Anda memandang kehidupan di bumi sebagaimana Ia memandangnya. Daud berdoa, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas usiaku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku." Alkitab berulang kali membandingkan kehidupan di bumi dengan kehidupan sementara di negeri asing. Ini bukanlah rumah permanen atau tujuan akhir Anda. Anda hanya lewat, hanya berkunjung di bumi. Alkitab memakai istilah makhluk asing, peziarah, orang asing, pendatang, pengunjung, dan musafir untuk menggambarkan keberadaan yang singkat di bumi. Daud berkata, "Aku ini orang asing di dunia." Dan Petrus menjelaskan, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Ia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Di California, tempat tinggal saya, banyak orang pindah dari berbagai tempat di dunia untuk bekerja di California. Tetapi mereka tetap memegang kewarganegaraan mereka. Mereka diharuskan membawa kartu registrasi pengunjung, disebut green card, yang mengizinkan mereka bekerja di sini walaupun mereka bukan warga negara. Orang-orang Kristen harus membawa green card rohaninya untuk mengingatkan bahwa kewarganegaraan kita adalah dari surga. Tuhan berkata bahwa anak-anaknya harus mempunyai cara berpikir yang berbeda tentang kehidupan dibandingkan orang-orang yang tidak percaya. Yang mereka pikirkan hanyalah kehidupan di bumi ini. Tetapi kita adalah warga negara surga, di mana Tuhan Yesus Kristus hidup. Orang-orang percaya sejati mengerti bahwa ada hal yang jauh lebih besar daripada beberapa tahun yang kita lewati di planet ini. Identitas Anda ada dalam kekekalan, dan tanah air Anda adalah surga. Jika Anda memahami kebenaran ini, Anda akan berhenti khawatir tentang memiliki segalanya di bumi. Tuhan sangat terus terang tentang bahaya hidup untuk tinggal di sini dan sekarang, dan tentang mengadopsi nilai, prioritas, dan gaya hidup dunia di sekitar kita. Jika kita bermain mata dengan godaan dunia ini, Tuhan menyebutnya perzinahan rohani. Alkitab berkata, engkau menipu Tuhan. Kalau engkau begini, hanyalah melakukan segala sesuatu dengan caramu sendiri, bermain mata dengan dunia setiap ada kesempatan, engkau akhirnya akan menjadi musuh Tuhan dan jalan-jalannya. Bayangkanlah jika Anda ditugaskan negara Anda untuk menjadi duta besar di negara musuh. Mungkin Anda akan belajar bahasa baru, serta mengadaptasi beberapa kebiasaan dan perbedaan budaya agar Anda dapat bersikap sopan dan mencapai misi Anda.
Sebagai duta besar, Anda tidak akan mampu mengisolasi diri dari musuh. Untuk menyelesaikan misi, Anda harus melakukan kontak dan berhubungan dengan mereka. Tetapi katakanlah saja Anda menjadi begitu nyaman sehingga jatuh cinta pada negara asing ini dan memilihnya menjadi tanah air Anda. Kesetiaan dan komitmen Anda akan berubah. Peran Anda sebagai seorang duta besar akan dikompromisasikan. Anda tidak lagi mewakili negara asal Anda, tetapi akan mulai bersikap seperti musuh. Anda akan menjadi seorang pengkhianat. Alkitab berkata, kita adalah duta-duta Kristus. Sedihnya banyak orang Kristen telah mengkhianati raja mereka dan kerajaannya. Dengan bodoh mereka menyimpulkan bahwa karena mereka tinggal di bumi, itu adalah rumah mereka. Bahkan bukan itu, Alkitab jelas berkata, kawan di dunia ini bukanlah rumahmu. Jadi jangan membuat dirimu nyaman di sana. Jangan memanjakan egomu dengan taruhan jiwamu. Tuhan memperingatkan kita untuk tidak terlalu terikat pada apa yang ada di sekitar kita karena itu semua bersifat sementara. Kita dinasihati pendeknya orang-orang yang menggunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya, kehidupan di sebagian besar dunia barat sekarang ini sangat nyaman. Kita terus-menerus dihibur, disenangkan, dimanja dengan semua atraksi yang menarik, media yang menggelitik, dan pengalaman yang menyenangkan tersedia pada masa kini. Memang mudah untuk melupakan semua pengajaran kebahagiaan, bukanlah tujuan hidup. Hanya apabila kita ingat bahwa hidup adalah ujian, kepercayaan dan penugasan sementaralah daya tarik semua itu kehilangan kecengkramannya pada kehidupan kita. Kita sedang bersiap untuk hal yang jauh lebih baik. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Fakta bahwa bumi bukanlah rumah kita menjelaskan mengapa sebagai pengikut Yesus kita mengalami kesulitan, penderitaan, dan penolakan dunia. Itu juga menjelaskan mengapa sebagian dari janji-janji Tuhan kelihatannya tidak digenapi. Sebagian doa tidak dijawab dan sebagian situasi kelihatannya tidak adil. Ini bukanlah akhir kisah. Agar kita tidak terlalu terikat pada bumi, Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan banyak ketidakpuasan dalam hidup. Kerinduan yang tidak akan pernah dipenuhi di sisi kekekalan ini. Kita tidak sepenuhnya bahagia di sini karena memang tidak seharusnya. Bumi bukanlah rumah kita. Kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih baik. Seekor ikan tidak akan pernah bahagia tinggal di daratan, karena memang diciptakan untuk air. Seekor raja wali tidak akan pernah puas kalau tidak dibolehkan terbang. Anda tidak akan pernah sepenuhnya puas di bumi, karena Anda diciptakan untuk sesuatu yang lebih tinggi lagi. Memang ada saat-saatnya bahagia di sini, tetapi tidak ada yang dapat menyamai apa yang direncanakan Tuhan untuk Anda. Menyadari bahwa hidup di bumi hanyalah suatu penugasan sementara, seharusnya secara radikal mengubah nilai-nilai Anda. Nilai-nilai kekal bukan yang sementara, haruslah menjadi faktor penentu bagi kepuasan Anda. C.S. Lewis berkata, semua yang tidak kekal tidak berguna dalam kekekalan. Alkitab berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Adalah kesalahan fatal jika Anda menganggap bahwa sasaran kehidupan Anda yang ditetapkan Tuhan adalah kesejahteraan materi yang atau keberhasilan populer seperti yang didefinisikan dunia. Hidup berkelimpahan tidak ada kaitannya dengan kelimpahan materi dan kesetiaan pada Tuhan tidak memberikan jaminan keberhasilan dalam karir atau bahkan pelayanan. Jangan pernah terfokus pada mahkota-mahkota sementara. Paulus
seorang yang setia tetapi berakhir di penjara. Yohanes Pembaptis juga setia tetapi dipenggal kepalanya. Jutaan orang setia telah menjadi martir, kehilangan segalanya, atau mengakhiri hidup dengan tidak dapat membanggakan apapun, tetapi akhir hidup bukanlah akhir yang sebenarnya. Di mata Tuhan, para pahlawan iman yang besar bukanlah mereka yang mencapai kesejahteraan, kesuksesan, kekuasaan dalam kehidupan ini, tetapi mereka yang memperlakukan hidup sebagai penugasan sementara dan melayani dengan setia karena mengharapkan upah yang dijanjikan dalam kekekalan. Alkitab berkata, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Waktu Anda di bumi bukanlah kisah lengkap kehidupan Anda. Anda harus menunggu sampai tiba di surga untuk menuliskan bab-bab selanjutnya. Diperlukan iman untuk hidup di bumi sebagai orang asing. Sebuah kisah lama yang sering diceritakan ialah tentang seorang misionaris tua yang sudah pensiun dan pulang ke Amerika bersama dengan rombongan Presiden Amerika Serikat. Presiden itu dielungkan rakyat dan disambut drum band militer, karpet merah, spanduk, dan sekelompok jurnalis. Misionaris tua itu menyelinap turun dari kapal dan merasa kasihan pada dirinya sendiri dan marah sehingga ia mulai mengeluh kepada Tuhan. Kemudian dengan lembut Tuhan mengingatkannya, "Anakku, engkau masih belum sampai di rumah. Anda tidak akan berada di surga 2 detik sebelum berseru. Mengapa aku menganggap begitu penting hal-hal yang sementara saja? Apa yang kupikirkan? Mengapa aku membuang begitu banyak waktu, energi, dan perhatian untuk hal-hal yang tidak kekal? Ketika hidup semakin sulit, ketika Anda dilanda keraguan, atau bertanya-tanya jika hidup untuk Kristus memang tidak akan sia-sia. Ingatlah bahwa Anda belum sampai di rumah. Pada saat kematian Anda tidak meninggalkan rumah, tetapi pulang ke rumah." Hari ke-6 merenungkan tujuanku. Ayat hafalan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Pertanyaan untuk direnungkan, bagaimanakah seharusnya fakta bahwa hidup di bumi hanya penugasan sementara dapat mengubah cara hidupku sekarang ini? Demikian pembacaan hari ke-6. Kiranya kita akan mencapai tujuan hidup kita di dalam Tuhan.